Saya pribadi pun berpegang pada kata-kata tersebut, di mana untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Hai Grow People, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Helping Others Grow, yaitu acara yang diusung untuk memberikan informasi yang bisa mengubah cara pandang kita untuk keep growing dengan menghadirkan para narasumber yang akan sharing based on success story mereka. Perkenalkan, saya Rani Desiana, tuan rumah Helping Others Grow kali ini. Semua orang normal bisa dipastikan bisa berbicara atau berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik dan bisa menyampaikan informasi dengan baik sehingga bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Pernah nggak sih kita mendengar kalimat seperti ini? Oh, dia sih bagus, bicaranya pintar. Pokoknya kalau ada dia aja yang jadi ketuanya. Nah loh, kalau hanya pintar bicara sudah menjadi kriteria unggulan, bagaimana dengan pernyataan sedikit bicara tapi banyak mendengar? Kemudian, pernah nggak sih kita sendiri nih merasakan perbedaan kenyamanan dalam berkomunikasi di lingkaran teman-teman kita? Misal, kalau saya bicara sama si A, enak deh, saya merasa tenang, nyaman. Tapi kalau saya bicara sama si B, saya bingung, dia muter-muter entah kemana. Sampai poin akhirnya pun kadang saya juga nggak tahu maksudnya apa. Ada lagi nih, kalau saya ngobrol sama si C, itu lebih parah, ya ampun, yang ditanya A, jawabnya C, jawabnya ngasal, dan belum selesai saya jelasin, dia udah sering motong apa yang saya mau tanyain. Nah, beragam ya. Dengan begitu banyaknya ragam dan cara orang berbicara, sebenarnya ada nggak sih cara berkomunikasi atau koridor yang harus kita pahami? Sehingga kita bisa menjadi sosok pembicara yang baik, teman bicara, ataupun teman diskusi yang nyaman. Yuk, langsung aja kita temukan jawabannya melalui narasumber yang sudah saya undang untuk sharing topik communication skill di episode kali ini. Sesi kali ini menghadirkan dua narasumber nih, yaitu Mas Jopani Allen dan Mas Ismail Adi Susanto. Bisa dibilang separuh hidup dari mereka lebih banyak dihabiskan dengan berkomunikasi bersama customer karena profesional karir mereka adalah sebagai application support di PT Andal Software Sejahtera. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan kedua mas-mas yang ganteng ini. Halo Mas Allen dan Mas Ismail, selamat datang ya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di acara Helping Others Grow untuk sharing dengan saya pada kesempatan kali ini. Halo Mbak Rani, terima kasih juga ya Mbak ya sudah mengundang kita untuk bisa berbagi pengalaman di acara hari ini. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan awal saya ajuinnya ke Mas Allen dulu kali ya. Nah Mas Allen, sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini kan mengenai communication skill. Maka pertanyaan yang ingin saya angkat adalah mengenai hasil survei yang menyatakan bahwa 70% kesalahan di dunia kerja diakibatkan oleh komunikasi yang buruk. Nah, ini menjadi menarik buat saya karena saya jadi ingin tahu nih Mas, bagaimana sih ukuran komunikasi yang baik dan buruk menurut Mas Allen? Dan kenapa sampai bisa mengambil poin yang besar terhadap dampaknya atau imbasnya? Oke, ya benar sekali ya Mbak Rani ya. Jadi communication skill atau kemampuan berkomunikasi pasti sangat berperan penting terhadap hasil akhir yang akan diterima. Karena pada umumnya kalau kita bicara komunikasi, maka akan melibatkan lebih dari satu orang. Kayak kita bertiga di sini nih, berarti kita berkomunikasi. Di mana ada yang bertindak sebagai pemberi dan ada juga yang bertindak sebagai penerima. Tapi sebelumnya nih kita coba telaah dulu nih, komunikasi itu apa sih artinya? Nah, secara garis besar pengertian komunikasi adalah proses berinteraksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian yang biasanya erat kaitannya dengan aktivitas manusia dan juga syarat akan pesan ataupun perilaku. Nah, terkait yang tadi nih yang Mbak Rani informasikan mengenai ukuran komunikasi yang baik dan yang buruk itu seperti apa? Menurut saya sih seperti ini. Yang pertama soal komunikasi yang baik dulu. Nah, di mana komunikasi yang baik itu adalah ketika lawan bicara kita itu bisa memahami dengan baik dan tentunya cepat apa yang pesan atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Kebalikannya adalah
komunikasi yang buruk ya. Oke. Jadi komunikasi yang buruk itu di mana lawan bicara kita itu tidak bisa menangkap apa sih maksud yang kita mau sampaikan. Nah, di mana pembicaranya itu terkesan akan bertele-tele jadinya. Nah, itu yang mengakibatkan yang tadi Mbak Rani informasikan tuh 70% kegagalan yang terjadi. Gitu, Mbak. Oke, nah Mas Alan, saya mau highlight nih terkait komunikasi yang buruk yang Mas Alan sampaikan tadi, di mana pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud dari si pemberi pesan, dikarenakan cara penyampaian yang tidak benar oleh si pemberi pesan. Tapi kan ya Mas, terkadang kan kesalahan nih kalau menurut saya, ataupun kekurangan itu tidak selalu dari pihak si pemberi pesan. Bisa jadi kesalahan itu ada dari sisi penerima nih, yang dalam tanda kutip nih, mohon maaf, kurang daya tangkapnya gitu ya, sehingga suka salah mengartikan gitu Mas. Ya, jadi bener banget ya Mbak ya, itu udah pasti sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, tapi kita kan sebagai pembicara kita tidak bisa milih nih, kita mau bicara atau ngajak bicara ke siapa. Nah, maka dari kita pribadi ada baiknya kita menguasai dulu nih kemampuan berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Dan bila perlu kita harus tahu nih karakter lawan bicara kita yang akan kita ajak bicara. Sehingga kita bisa menempatkan nih pola-pola komunikasi yang berbeda terhadap lawan bicara yang berbeda pula gitu Mbak. Wah, menarik banget nih jawaban Mas Alan soal kemampuan membaca karakter lawan bicara gitu ya. Nah, saya langsung kepikiran nih untuk membahas terkait kemampuan membaca karakter lawan bicara di sesi selanjutnya gitu ya. Oke, tapi kita balik dulu nih ya ke topik utamanya. Nah, yang ingin saya highlight adalah poin yang disampaikan Mas Alan tadi tentang ada baiknya menguasai kemampuan berkomunikasi. Harusnya kan ada nih Mas, pakem-pakem atau materi-materi apa aja sih yang bisa kita pelajari, serta pelatihan diri untuk proses penguasaannya itu harusnya seperti apa gitu ya Mas ya. Tapi mungkin kali ini saya minta Mas Ismail aja nih yang menjawab supaya saya bisa coba denger nih suara merdunya Mas Ismail seperti iya apa. Ayo gimana Mas Ismail? Terima kasih Mas Alan, terima kasih Mbak Rani. Jadi gini Mbak Rani, segala sesuatu pasti ada materi yang bisa kita pelajari. Yang di dalamnya itu berisikan tata cara atau koridor-koridor yang harus kita pahami dan mengerti. Termasuk juga dalam hal ilmu komunikasi. Tapi sebelumnya ada dua hal nih Mbak Rani yang perlu kita pahami dulu nih. Sebelum kita bahas mengenai elemen-elemen apa saja yang perlu kita kuasai agar terjadinya komunikasi yang baik. Yang pertama itu adalah jenis komunikasi. Lalu yang kedua itu adalah fungsi komunikasi. Nah, untuk jenis komunikasi itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal, yaitu dilakukan secara lisan. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal, itu dilakukan by isyarat, gerak-gerik. Nah, seperti saling tatap-menatap nih yang kita lakukan sekarang. Nah, untuk fungsi komunikasi itu kita perlu mengenal dan tahu terlebih dahulu arah komunikasinya kemana. Apakah fungsi sebatas menyampaikan informasi atau berfungsi untuk mengungkapkan ekspresi atau berfungsi untuk mengontrol. Nah, ketika kita tahu ke arah mana nih yang mau dituju, maka akan berbeda elemen yang menjadi dominan ketika berkomunikasi. Salah satu contohnya yaitu intonasi suara. Begitu Mbak Rani. Wah, mantep banget nih penjelasan dari Mas Ismail gitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi nih ke Mas Alan. Mas Alan, seringkali kita mendengar pernyataan seperti ini nih. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya fokus untuk menjadi pembicara yang baik. Bagaimana sih menurut Mas Alan nih terkait tanggapan tersebut? Benar nggak sih? Ya, jadi tepat sekali ya Mbak Rania. Saya pribadi pun berpegang pada kata-kata tersebut, di mana untuk menjadi pembicara yang baik kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Nah, karena sebenarnya pada dasarnya itu pendengar yang baik itu adalah cerminan sikap sebenarnya. Jadi sebelum saya menjadi pembicara yang baik, ada baiknya saya membekali diri saya terlebih dahulu untuk menjadi pendengar yang baik gitu Mbak. Oke, nice. Nah, berarti bisa dibilang nih, kalau tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maka akan melunturkan wibawa seorang pembicara yang baik gitu ya Mas ya. Atau bahkan dia tidak berhak menyandang gelar pembicara yang baik. Seperti itu ya Mas ya. Wah, tajam banget Mbak kesimpulannya, udah kayak silat aja. Ya, jadi benar ya Mbak ya, benar banget bahwa pendengar yang baik itu menjadikan unsur untuk menciptakan komunikasi yang efektif gitu Mbak. Oke, nah
Sekarang kita masuk ke dunia profesi nih, di mana Mas Allen dan Mas Ismail ini kan berkarir di dunia konsultan ya, dan lebih tepatnya sih in charge di Departemen Application Support di PT Andal Software Sejahtera. Yang berarti kan kesehariannya berhubungan dengan customer andal gitu. Pertanyaan saya nih, apakah semua tim application support yang direkrut sudah memiliki communication skill sebelumnya? Atau tetap mendapatkan gemblengan dari perusahaan? Mungkin dalam hal ini Mas Alan selaku Kepala Departemen bisa menjelaskan? Oke, nah teknisnya jadi gini ya Mbak ya. Biasanya pada saat rekrutmen, kita pasti sudah melakukan filtering. Nah, untuk menetapkan kemampuan komunikasi dari para kandidat yang nanti akan menjadi karyawan di Andal Software atau kita sebut di sini Andalens. Okay. Nah, jadi pas ketika awal mereka masuk pasti selalu ada sesi coaching ke tim seperti bagaimana sih caranya kita berkomunikasi lewat telepon dan lewat email misalnya. Nah, kemudian juga biasanya kita suka panggil pembicara independen dari luar biasanya untuk memberikan pelatihan terkait communication skill. Jadi ya proses gemblengannya kurang lebih seperti itulah Mbak. Oke, Mas Alan. Kalau kita sudah bicara tentang tim nih, artinya kita harus menjaga standar atau kualitas yang sama di antara semua tim gitu ya. Nah, kiat-kiat yang Mas Alan terapkan sendiri itu seperti apa Mas di timnya? Oke, nah jadi gini Mbak, kita selalu terus berusaha ya untuk kita bisa menyamakan kualitas di dalam satu tim keseluruhan tim application support. Nah, tapi yang kita lakukan sekarang, jadi biasanya kita tiap sore at the end of the day kita melakukan yang namanya itu retrospektif. Gimana cara kerja retrospektif itu seperti ini Mbak. Jadi kita semua tim itu kita melakukan sharing atas apa aja sih kerjaan yang kita lakukan hari ini. Dan biasanya yang paling penting itu kendala-kendala yang dihadapi. Dan berikutnya kita juga sharing untuk kita pada saat menghadapi kendala itu solusi apa yang kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Agar tim-tim yang lain itu tahu, oh pada saat ada terjadi permasalahan yang sama, gimana sih cara handle-nya? Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nice nih Mas Alan. Sekarang saya mau coba tanya ke Mas Ismail sendiri nih ya. Semaksimal apapun nih biasanya kan ya usaha yang udah kita lakukan, kalau kita bicara tentang prinsipal dan juga customer, pasti aja ada sepersekian persen gitu ya dari jumlah customer yang memberikan komplain gitu ya Mas ya. Yeah. Nah, punya nggak sih pengalaman yang paling ekstrim ataupun gimana tuh cara nanganin si customer ini gitu? Oke, terima kasih Mbak Rani. Jadi ada pengalaman case yang ekstrim ya dari tim support itu nih. Salah satunya itu kan masing-masing user itu berbeda ya Mbak Rani ya. Ada yang asik, ada juga yang strict atau tegas gitu ya. Nah, ada salah satu contoh nih dari segi teknisnya itu user itu atau customer itu pengennya A. Tapi dari segi aplikasi sebenarnya nggak bisa dan itu memang nggak ada di flow bisnis aplikasi kita gitu. Nah, tapi dia tuh tetap kekeh gitu ya pengen seperti itu. Nah, lalu customer tersebut jadi nggak mau nih sama supportnya gitu. Nah, sebenarnya sih itu cara handle-nya itu harusnya ya Mbak, itu dengan melakukan pendekatan dengan customer tersebut. Karena penyampaian kata-kata ke masing-masing user atau customer kan berbeda ya Mbak ya. Jadi harusnya ketika memang customernya asik ya kita bisa asik gitu ya. Atau kalau misalnya customernya tegas, kita harus pandai memilah kata agar kita bisa kata yang kita gunakan itu bisa dimengerti customer dan juga menyentuh di hati customer tersebut. Wah, ini menarik banget nih Mas Iya, Ismail. gitu, Jadi balik lagi ke pendekatan komunikasi gitu ya, yang harus diimbangi dengan karakter lawan bicaranya. Betul gitu ya Mas ya. sekali. Wah, mantep banget nih jawabannya. Terima kasih ya Mas Ismail maupun Mas Alan. Saking asiknya ngobrol, gak kerasa waktunya juga udah habis gitu ya. Mungkin kita bisa di next session untuk explore lebih jauh lagi nih terkait communication skill gitu ya Mas. Yeah. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik Great People, kita sudah sampai di penghujung waktu nih. Sharing materi ini sangat inspiratif dan semoga bisa membawa perubahan positif buat Great People semua. Nah, ada beberapa catatan yang saya dapat dari pembahasan hari ini. Di antaranya, ukuran keberhasilan dalam berkomunikasi adalah harus terpenuhinya unsur-unsur komunikasi. Mengerti fungsi dan output yang akan disampaikan agar terciptanya tujuan dari pesan yang diberikan. Dan pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Mas Alan dan Mas Ismail. Nah,
Mungkin ada nih sepatah kata tambahan buat teman-teman growth people gitu ya, supaya bisa lebih bertumbuh lagi, punya semangat untuk terus bertumbuh. Mungkin kita mulai dari Mas Alun dulu, baru Mas Ismail ya. Silakan Mas Alun. Oke, ya, jadi growth people dari tadi kita udah ngomong mengenai komunikasi. Nah, intinya dalam berkomunikasi itu selalu ada dua arah. Oleh karena itu, kita harus bersikap secara terbuka dan mau menerima masukan yang disampaikan oleh pembicara pastinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh pembicara tersebut, konsentrasi kepada isinya, dan yang pasti bertanya apabila kita tidak paham. Begitu, Mbak Rani. Oke, terima kasih Mas Alun. Nah, kalau dari Mas Ismail sendiri gimana? Ya, terima kasih Mbak Rani. Kalau dari saya, pandai-pandailah menempatkan diri ketika kita berbicara dengan orang lain. Pahami karakter mereka seperti apa, baru kita sesuaikan cara komunikasi kita supaya bisa klik. Oke, terima kasih Mas Ismail atas informasinya untuk kita, untuk semangat kita gitu ya. Nah, terima kasih juga buat growth people yang sudah menonton acara ini. Semoga berkat kebaikan akan segera hadir buat kita semua. Ikutin terus acara Helping Others Grow yang akan tayang setiap hari Senin melalui channel YouTube Andal Software. Kami akan selalu hadirkan materi dan narasumber yang bisa berbagi kiat-kiat untuk menjadikan kita sosok yang mau terus bertumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat teman-teman yang lainnya. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silakan hubungi kami melalui telepon dan email di bawah ini. Nah, sampai jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Bye-bye!